Ya pemirsa, Indonesia International Sustainability Forum kembali digelar dengan mengusung tema Investing for Resilient, Sustainable, and Purpose World. Ya, dalam forum ini, KD Indonesia menegaskan komitmen untuk mencapai target net zero emission serta menjadi wadah bagi seluruh pelaku usaha melalui program Net Zero Hub, Corporate Assistance, and Carbon Central of Excellence. Forum ini turut mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menghadirkan sejumlah menteri dan tokoh nasional. Dibuka langsung oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono. Forum ISF 2025 menggelar dua panel diskusi. Yang pertama membahas isu air bersih dan yang kedua menyoroti ketahanan pangan. KD Indonesia juga memperkenalkan program diantaranya Net Zero Hub dan Corporate Assistance, di mana KD memberikan pendampingan kepada pelaku bisnis untuk mendorong transisi bisnis rendah karbon. Selain itu pemirsa, terdapat program Carbon Central of Excellence yang telah berjalan selama 3 tahun bersama dengan Bloomberg yang berfokus pada peningkatan transparansi, standarisasi, serta kapasitas pelaku usaha dalam perdagangan karbon dan pemahaman terhadap kebijakan global. Kalau di Swiss ada Davos, World Economic Forum, di Indonesia salah satunya ada ISF. Dan kita bangga sekali untuk membuat ini menjadi rutin setiap tahunnya. Dan isu yang diangkat juga isu yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu lingkungan hidup. Bukan saja lingkungan hidup dari sisi lingkungannya, tapi juga tadi disampaikan Pak Menko dan Pak Menteri dari sisi investasinya. Bloomberg memprediksi dibutuhkan 3,9 triliun US dollars untuk kita bisa mencapai pada titik yang tentukan oleh Pak Presiden Prabowo, yaitu 2060 net zero atau lebih cepat lagi. Dan seperti kita ketahui, banyak sekali yang kita miliki di Indonesia. Di bawah tanah kita punya mineral kritis, di atas tanah kita punya kemampuan untuk energi terbarukan, dan biodiversitas kita juga tadi disampaikan begitu besar untuk berkiprah di carbon market. Nah, di sini dihadiri lebih dari tadi disampaikan 10.000 orang. Pembicara lebih banyak dari luar negeri, ada 15 negara juga terkait, tadi banyak sekali dubes-dubesnya, jadi ini suatu kebanggaan buat Kadin, diberikan kesempatan dengan pemerintah untuk bersama-sama. Ya, lalu bagaimana jalannya penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum? Kita akan bergabung dengan rekan Sekar Wanda. Sekar, hingga siang ini agenda apa saja yang telah berlangsung? Ya. Selamat siang Rendra dan juga pemirsa, sudah ada beberapa agenda yang berlangsung hari ini di mana dalam forum ISF 2025 hari ini mengusung tema Invest for Resilient, Sustainable, and Prosperous World, di mana visi yang diangkat pada hari ini yakni bagaimana Indonesia bersama dengan pemerintah serta juga Kadin Indonesia ini mencapai target net zero emission. Pada hari ini forum ISF 2025 diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama juga dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri dan juga Menteri Hilirisasi dan Investasi Rosan Roslani. Acara forum ini dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari 15 negara, di mana juga turut diundang sejumlah menteri, tokoh penting hingga pelaku bisnis internasional. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sebenarnya upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama juga dengan Kadin Indonesia untuk mewujudkan target net zero emission secara nasional, sudah bergabung bersama kami di sini. Sudah ada Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Rahmat Kaimudin. Halo Bapak, selamat siang, apa kabar? Baik Mbak, baik. Bapak, bagaimana kemudian peran dari Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini dalam membangun visi yang juga dibahas dalam forum IISF 2025 hari ini? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, sesuai juga dengan arahan Pak Presiden, kita tentunya ingin mencapai masa depan yang sustainable. Tapi sustainability itu hanya bisa dilaksanakan dimulai dengan yang fundamental dulu, yaitu bagaimana kita bisa punya
swasembada atau kecukupan terhadap pangan, energi, dan air. Ya. Nah tentunya kalau kita cerita misalnya air sendiri, ini masalah air itu adalah masalah yang sangat infrastruktur dasar ya, atau sangat infrastruktur, di mana kita harus bisa membuat penampungan, terus kemudian juga distribusi air, kemudian water treatment plant dan sebagainya. Ini harus kita buat dan kita laksanakan eksekusi supaya bisa tentunya dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua dari sisi pangan, tadi memang pangan ini butuh banyak hal ya, banyak input, butuh petani, butuh lahan juga, tapi juga tentunya butuh saluran irigasi dan sebagainya yang diperlukan untuk sebagai bagian dari infrastruktur tadi. Energi juga sama, ada pembangkitannya tentunya, tapi juga butuh jaringan, baik itu jaringan distribusi gas atau kabel-kabel dan sebagainya, transmisi dan distribusi. Jadi kami dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentunya mendukung dari teman-teman untuk mewujudkan sustainability ini berdasarkan tentunya tupoksi kita. Pak, tapi apa tantangan terbesar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hijau ini, khususnya di daerah? Ya, memang kalau khususnya di daerah ya, kita harus lihat isu kita yang terbesar itu adalah, ya bukan yang terbesar, salah satu yang besar adalah negara kita itu bukanlah negara kontinental. Jadi negara kita negara kepulauan, 17.000 pulau, ada 280 juta orang tersebar. Jadi tentunya infrastruktur yang harus kita buat itu berbeda-beda. Mungkin di Pulau Jawa lebih concentrated, jadi lebih mudah membangun jaringan distribusi misalnya. Tapi ada pulau-pulau kecil. Jadi kita harus mix antara yang centralized dan decentralized. Nah, kemudian juga yang menjadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa membiayai ini. Karena tentunya dengan penyebaran tadi membutuhkan dana yang tidak kecil, padahal fiscal space kita juga ada batasnya ya. Jadi bagaimana kita bisa kerjasama antara mana yang bagian pemerintah dan mana yang bisa dilakukan juga tentunya oleh swasta. Kemudian bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta dan juga termasuk dengan Kadin Indonesia dalam mempercepat transisi menuju pembangunan yang rendah karbon ini, Pak? Ya, jadi kalau dari sisi pemerintah tentunya kami bertugas untuk memberikan ekosistem atau environment, membuat suatu kepastian hukum dan regulasi agar teman-teman di sektor swasta itu bisa berinvestasi secara lebih terukur ya. Nah, kami juga tentunya bertugas untuk membangun basic infrastrukturnya ya, di mana membangun jalan, membangun jembatan, membangun irigasi dan sebagainya. Nah, kemudian tentunya setelah itu pihak swasta bisa ikut untuk berkontribusi membangun bisnis-bisnis yang berkaitan dengan infrastruktur. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, punya framework, punya kontrak yang baik supaya rekan-rekan yang ingin berinvestasi itu punya rasa percaya, trust terhadap Indonesia, karena Indonesia ini bagusnya adalah punya potensi dan juga punya pasar yang besar ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur agar ini bisa win-win baik untuk pemerintah maupun swasta dan juga untuk rakyat. Harapan kita ya kita bisa punya infrastruktur yang baik, yang terjangkau dan reliable. Terima kasih atas paparannya Bapak, semoga kita bisa bersama-sama kemudian mewujudkan net zero emission secara global yang juga ini diusung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pemirsa, setelah ini ada beberapa paparan yang kemudian akan dilanjutkan dan juga dibahas, yakni mengenai isu air bersih dan juga ketahanan pangan, dan kita akan nantikan bagaimana kemudian paparan dalam forum ISF 2025 hari ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Fatimah dan Rendra di studio.